Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita berkenaan dengan mulai berhitung tentang amal. Mulai berhitung tentang amal. Ini pengertian dari muhasabah sebenarnya dalam arti yang sederhana. Muhasabah itu ya mas sekalian, kita akan bahas 3 poin hari ini. Yang pertama, apa itu muhasabah? Yang kedua, untuk apa muhasabah? Dan yang ketiga, apa saja yang harus dimuhasabahi? Yang pertama, muhasabah itu artinya apa? Muhasabah itu dari kata hasaba yuhasibu, artinya menghitung. Menghitung. Sederhana, misalnya hari ini kita targetan kita itu mengumpulkan uang 100.000 dan ternyata uang kita yang terkumpul itu 90.000. Jadi kurangnya berapa? Ya 10.000. Nah, sesederhana itu mengartikan muhasabah. Tapi kalau ditarik nih dalam pengertian syariat, muhasabah itu artinya menghitung-hitung amal kebaikan dan juga amal keburukan. Itu pengertian dari muhasabah. Jadi kalau ditanya apa sih muhasabah? Muhasabah itu ngitung. Ngitungin apa? Ngitungin amal kebaikan dan juga ngitungin amal keburukan. Ini pengertian yang sederhana dari muhasabah. Dalilnya mana? Dalilnya yang pertama dari surah Al-Hasyr ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang sudah dilakukannya untuk hari kemudian, untuk hari akhirat. Nah, ini di sini. Lalu kemudian kita bisa mengambil apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Jadi sunnah sebenarnya, tapi sunnahnya sunnah khulafaur rasyidin. Karena Umar itu juga adalah bagian dari 4 khalifah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang memang keempat-empatnya dia adalah khulafaur rasyidun. Umar bin Khattab pernah menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mulailah berhisab, mulailah menghitung-hitung sebelum kalian nanti akan dihitung. Jadi mulai muhasabah sebelum nanti kalian yang akan dihitung. Itu yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dan ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Dari sini kita bisa mengartikan bahwa muhasabah itu artinya mulai menghitung dan ini menjadi kebiasaan orang-orang yang soleh. Dalam satu kesempatan Umar itu pernah menangis malam suntuk di mas kalian. Umar itu kita kenal orangnya tegas. Bahkan kata Nabi, wahai Umar, sekiranya engkau melalui jalan dan kau berpapasan dengan setan, nah setan nyari jalan lain ya mas sekalian. Setan dia akan mutar nyari jalan yang lain supaya tidak berpapasan dengan Umar. Ini kalau kita berpapasan dengan setan, yang nyari jalannya setannya atau kitanya? Nyari jalan lain. Kitanya, lihat dari jauh itu, wah putih nih, asli putih nih. Ini bukan setannya yang nyari jalan lain, tapi kita yang nyari jalan lain. Nih Umar nih kata Nabi, sekiranya kau berpapasan dalam satu jalan dengan setan, itu dari jauh setan akan cari jalan yang lain. Itu saking tegasnya Umar. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, ada satu setan itu nunggu depan masjid. Maka datang setan berikutnya, etan kenapa ngegodain orang yang sholat itu nah? Kan godaannya gitu ya. Tugasnya setan itu mengganggu orang yang sholat, orang yang masjid itu. Ada aja gangguannya. Kata setan nih yang sudah pertama datang, dia bilang nggak berani. Gitu. Kenapa nggak berani? Ada orang yang lagi tidur, ketawa nih. Sama orang tidur loh, takut gitu. Ketawa nih, cekikikan nih. Kemudian bertanya. Setan yang pertama ini nanya ke setan yang baru datang, memang kamu tahu siapa yang tidur? Ya nggak tahu orang tidur kok ditakuti. Itu Umar bin Khattab. Dia duluan kaburnya mas kalian. Dia duluan yang kabur. Kenapa? Karena tahu bahwa yang tidur itu siapa? Umar bin Khattab. Kebayang nggak? Ini Umar lagi tidur, ini orang lagi sholat. Padahal kan godain aja ya kan. Tapi ternyata enggak. Itulah yang disabdakan oleh Nabi. Sekiranya itu setan itu satu jalan dengan engkau, dia akan cari jalan yang lain. Saking tegasnya Umar. Tapi dalam satu kesempatan Umar pernah menangis malam suntuk. Apa halnya? Ternyata Umar itu pernah mengucapkan kalimat yang sebenarnya belum tentu salah. Karena Umar itu tegas ketika menegur sahabat dan dia rasa kayaknya itu menyakiti perasaan sahabatnya. Itu semalaman sunduk tuh. Gak bisa tidur, nangis, mohon ampun kepada Allah. Dan diniatkan betul bahwa besok nanti akan meminta maaf. Kemudian keesokan harinya Umar meminta maaf kepada sahabat tadi.
maafkan saya. Kenapa? Aku khawatir lisan ini akan menjadi penyebab terlambatnya aku biasa dimasukkan ke dalam surga. Aku takut dengan hisab nanti di akhirat. Kata sahabatnya, engkau tidak salah. Engkau menyampaikan apa yang kau benar lah. Engkau yang sampaikan apa yang kau yakini kebenarannya dan aku juga menerimanya. Tapi Umar bin Khattab tuh saking lembutnya, saking imannya itu hidup, terus malam suntuk mikirin, terus jangan-jangan kalimat ini menyakiti perasaan saudaranya. Jangan-jangan ada kalimat yang salah. Itu dibuat gelisah sama Allah. Nah itu orang beriman tuh kayak gitu. Makanya Umar menyampaikan, hisablah diri kalian sebelum kalian nanti akan dihisab. Gitu ya. Itu dalil yang kedua. Nah jamaah sekalian, kita sambung ke poin yang kedua. Untuk apa sih muhasabah? Gitu ya. Biasanya kan akhir tahun tuh ada acara muhasabah akhir tahun, padahal muhasabah itu baiknya dilakukan setiap malam. Sebelum tidur paling enggak nih, sebelum tidur, ya Allah hari ini kayaknya banyak dosa. Ya Allah ampuni saya. Kayak gitu tuh. Ya Allah kayaknya hari ini amal saya kurang, maka ya Allah perkenankan untuk bisa melakukan amal soleh di hari berikutnya gitu. Itu muhasabah itu seperti itu ya mas kalian. Mulai menghitung-hitung amal. Apa sih tujuan dari muhasabah? Tujuan dari muhasabah itu artinya sederhananya itu buat ngerem. Nah sependek itu. Jadi kalau ditanya buat apa sih muhasabah? Muhasabah itu intinya buat apa? Buat ngerem. Maksudnya buat ngerem dari melakukan kebaikan dan ngerem dari melakukan keburukan. Ini kan ada nih sekarang, pokoknya kalau kebaikan tuh gas aja, segas gitu kan. Pokoknya kalau berkenaan dengan kebaikan, pokoknya gas, nggak usah direm. Sebentar dulu. Sebentar. Nanti kita jelaskan kenapa kebaikan juga perlu direm. Jamaah sekalian, dalam satu kesempatan ada 3 orang nih, masih kafir semuanya ya. 3 orang ini datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak menjumpai Nabi. Hanya bertemu dengan istri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian orang pertama bertanya, Nabi itu, ini namanya seorang Nabi, kalau di rumah gimana sih kerjaannya? Kalau di rumah gimana kerjaannya? Pakai ibadah terus? Kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu bercanda. Beliau juga sama bersenda gurau dengan anak-anak, bersenda gurau dengan pasangan hidup, bahkan melakukan hubungan suami istri. Kata orang yang pertama, aku akan membujang seumur hidup. Akan membujang seumur hidup untuk ibadah. Coba kurang keren apa? Keren nggak? Keren. Gak mau nikah loh, bayangin sekali. Bayangkan, gak mau nikah sampai nanti akhir hayat untuk beribadah. Itu bagus tujuannya. Yang kedua mengatakan, Nabi itu gimana sih sholatnya? Ibadahnya gimana kalau malam? Apa kata ibunda Aisyah? Kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu tidur. Tapi nanti malam bangun. Artinya Nabi itu sekalipun sholat semalam suntuk dimulakan juga dengan tidur. Jadi ada tidurnya, ada waktu istirahatnya. Orang kedua mengatakan, aku akan beribadah sepanjang malam dan aku tidak akan tidur untuk beribadah. Oh, keren nih. Kemudian orang yang ketiga mengatakan kepada Ibu Aisyah dan memberikan pertanyaan, Nabi itu, seorang Nabi itu gimana sih puasanya? Jadi dalam bayangan dia pasti ibadahnya spesial gitu. Apa kata Ibu Aisyah? Nabi itu berpuasa, tapi Nabi juga berbuka. Nabi berpuasa, tapi Nabi juga berbuka. Ada kalanya Nabi langsung berpuasa, ada kalanya Nabi juga membatalkan puasanya. Misalnya ketika Nabi berniat untuk berpuasa nih, selain puasa yang wajib ya, ternyata salah satu dari istrinya datang menghampiri beliau, ayo sudah disiapkan makanan, Nabi berbuka. Kalaupun Nabi bertanya kepada salah seorang istrinya, apa yang bisa kita makan hari ini? Kita nggak punya apa-apa, wahai Rasulullah, aku puasa. Coba, Nabi itu ada puasanya, ada bukanya gitu ya. Maka orang ini mengatakan, aku akan puasa sepanjang tahun, nggak pakai buka. Paling 3 hari juga wafat orang model kayak gini kan. Dia bilang, aku akan berpuasa sepanjang tahun, nggak pakai berbuka. Selepas mereka pergi, Nabi SAW datang. Ibu Aisyah bercerita tentang 3 orang tadi, dan Nabi mengatakan apa? 3 orang tadi adalah orang yang telah melampaui batasnya. Nabi nggak ngapresiasi itu, ya keren sekali tuh ada orang seperti itu. Keren kalau ada orang sepanjang malam nggak pakai tidur untuk beribadah. Nggak ada. Nabi nggak ngapresiasi kayak gitu. Nabi bilang apa? Orang itu semuanya apa? Melampaui batas. Coba lihat dalam puasa. Yang biasa kita lakukan tuh jamaah sekalian,
Itu paling paling juga mentok, puasa-puasa mentok kita itu di mana? Di Ramadan yang full kita lakukan. Selebihnya paling juga Senin Kemis, ya paling mentok Ayamul Bid, ya kan? 13, 14, 15 di pertengahan bulan Hijriah. Jarang di antara kita yang puasa Daud. Kenapa? Karena Nabi sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sekalipun beliau pernah menyampaikan sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu puasa apa? Puasa Daud. Nah pertanyaannya, apakah Nabi melakukan puasa Daud? Gak pernah. Nabi gak pernah puasa Daud. Tapi menjadi sunnah itu yang disebut sebagai sunnah qauliyah namanya. Sunnah yang diucapkan oleh Nabi sekalipun Nabi tidak melakukannya. Tapi Nabi menyampaikan sebaik-baik puasa adalah puasa Daud selepas Ramadan. Puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak. Karena Nabi tidak melakukan, maka ngefek juga ke kita. Kita juga jarang yang melakukan puasa Daud. Ada yang sudah puasa Daud di sini? Paling juga setahun paling bertahan ya kan? Ini ada puasa Daud tapi di Ramadan. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Kelewat soleh ya. Jadi puasanya salah konsep nih, puasa Daudnya di bulan Ramadan. Nah jadi jemaah sekalian, Nabi itu yang kita bayangin, coba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang Nabi yang dekat dengan surga, maksum dari melakukan kesalahan. Nggak berlebihan dalam beribadah, nggak berlebihan. Dan Nabi juga ketika ada seorang sahabat yang pengen mensedekahkan semua hartanya, apa kata Nabi? Apa yang kau tinggalkan untukmu dan keluargamu? Coba tetap ditanya. Gak langsung diapresiasi, Masya Allah semua hartanya diberikan. Enggak juga. Enggak. Nabi tanya, apa yang kau sisakan untuk dirimu dan juga keluargamu? Gitu. Karena apapun dalam syariat itu jamaah sekalian, apapun yang berlebihan pasti nggak baik. Itu kaidah. Apapun yang berlebihan pasti nggak baik. Jangankan yang wajib, yang sunnah, bahkan yang mubah kalau berlebihan itu pasti nggak baik. Contoh, makan. Makan itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sunnah atau mubah? Wajib. Dosa loh ya, mewajibkan sesuatu yang memang nggak wajib ya. Nggak ada. Hukum makan itu mubah. Mubah. Apa itu mubah? Boleh. Boleh makan, boleh enggak. Minum. Apa hukumnya? Mubah. Ini sudah ada minum tuh di depan jamaah sekalian. Mau diminum ya boleh, nggak diminum juga boleh. Namanya juga mubah. Tapi makan sekalipun dia mubah, kalau berlebihan pasti nggak baik. Lebih enak mana Pak? Kita beli kambing guling 1 ekor dan kita makan sendiri, atau makan kambing guling di tempat akikahan yang ditakar sama chefnya? Enakan mana? Bayangin aja dulu, kita beli kambing guling 1 ekor dan kita habiskan sendiri, atau datang ke akikahan walaupun cuma dapat ya Allah 1 sendok, mau minta lagi malu ya kan? Enak mana? Enak ke akikahan, sedikit tapi nikmat betul. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik, nggak enak juga. Kita sudah dalam keadaan full nih, udah sampai leher sudah di makanan nih. Kita pulang, istri kita memasakkan masakan, memang itu kesukaan kita. Hobinya kita makan itu, disediakan sama istri, Mas, nih Mas sudah sediakan makanan spesial buat Mas. Makan sih makan, enak nggak? Biasa aja tuh. Sekalipun itu spesial. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik, nggak baik. Nah sama halnya seperti tidur. Tidur itu hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau kita mengambil sudah nggak usah tidur aja, kita begadang aja tiap malam, jadi nggak baik. Atau kita pilih tidur aja terus. Habis bangun subuh tidur nanti bangun duhur tidur, bangun asar bangun tidur, bangun maghrib, gitu aja terus. Baik nggak? Nggak baik, nggak nyaman juga. Nah seperti itu gambarannya. Jadi lebih nikmat mana? Lebih nikmat tidur seharian atau tidur ketika taklim subuh? Jujur, taklim pas subuh sebentar aja rasanya itu Masya Allah deep sleep sekali gitu ya. Tidurnya tuh dalam banget. Bahkan pernah tuh dalam satu kajian tuh sampai Masya Allah. Ustadz baperan? Enggak, justru saya bahagia. Jadi kalau ada jamaah pengajian taklim subuh kemudian tidur, saya bahagia. Kenapa? Berarti saya berhasil memasukkan jamaah sekalian ke taman surga. Kan taman surga itu kan gambarannya nyaman, ya kan? Membuat orang betah, hatinya tenang. Ini saking tenangnya tuh. Tidur, ya nggak apa-apa. Kalau mau tidur aja Pak, nggak apa-apa. Silakan. Tapi saya tinggal pulang, ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya bahwa segala apapun itu
Yang berlebihan pasti nggak baik, pasti nggak baik. Baik, itu dari kejadian yang pernah dialami di zaman Nabi. Nah, selalu sekarang kita bercerita tentang iblis, laknatullah. Tahu iblis ya? Tahu iblis? Jawab, tahu iblis? Belum. Tapi tahu lah ya. Oh, tadi belum, sekarang tahu. Yang konsisten jawabannya. Belum ya. Sering denger aja sih namanya iblis itu ya seperti itulah ya. Nih, iblis itu jamaah sekalian. Ketika Allah menciptakan Adam, lalu kemudian iblis itu kan bukan makhluk khusus yang Allah ciptakan dari kalangan yang gaib ya, karena yang gaib itu dua. Yang Allah ciptakan yang gaib itu dua. Yang pertama itu malaikat, yang kedua jin. Itu aja. Jadi bukan, jangan digambarin Allah menciptakan yang gaib itu malaikat, jin, iblis, enggak kayak gitu. Malaikat dan jin aja. Dan jin kalah jumlah dengan malaikat. Makanya perintahnya yang Allah sampaikan, hai kalian malaikat, sujudlah kepada Adam. Tapi include di dalamnya ada jin. Paham ya? Jin. Ketika Allah menciptakan Adam dan Allah memerintahkan kepada jin dan juga para malaikat untuk memberikan sujud penghormatan kepada Adam, nah kita bisa lihat dalam surah Al-Kahfi yang biasa kita baca tuh setiap malam Jumat atau pas hari Jumatnya. Lihat surah Al-Kahfi ayat ke-50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika kami memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Mana jinnya? Ya jinnya include di situ. Jadi yang paling banyak, yang mayoritas disebut sama Allah, yang minoritas ikut di dalamnya. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Nah, siapa iblis? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari kalangan bangsa jin dan dia mendurhakai perintah Tuhannya. Gitu ya. Cuman jin satu ini aja. Yang jin lain sujud. Jin lain itu sujud. Cuman jin yang satu ini. Jin yang satu ini. Nah, yang unik di sini adalah ketika ditanya, "Ma mana'aka alla tasjuda li Adam idh amartuk?" Kenapa engkau nggak mau sujud padahal itu perintahku? Ini bukan masalah perkara sujudnya sama Adam, bukan. Ini kan aku yang perintahkan gitu loh. Aku yang telah menciptakan engkau, aku juga yang memerintahkan. Kenapa engkau nggak mau sujud? Apa alasan iblis? Aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik dari dia. Maksudnya engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau loh ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Makanya iblis nyesel betul hari ini dia. Iblis nggak tahu harga tanah di IKN, ya kan? 45 juta loh per meter. Kalau nggak percaya cek, kalau nggak percaya. Ini saya langsung tahu memang betul. Ini Ustaz di sini 4-5 per meter, ya kan? Karena iblis nggak tahu ilmu pertanahan waktu itu kan. Coba aja mas kalian, lebih bangga mana? Punya api banyak atau punya tanah yang banyak? Lebih senang mana? Senang punya tanah yang banyak. Ya walaupun misalnya kayak gini, ada orang yang merendah tapi bahasanya kayak gini. Saya sih tanah nggak terlalu banyak sih Ustaz. Ya ada mungkin cuma 10 hektar. Wah. Cuman berapa? 10 hektar. Nggak ada orang, saya belum pernah menemukan kemarin alhamdulillah Ustaz api saya gede, habis 1 ruko. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Alhamdulillah Ustaz api saya kemarin gede banget Ustaz. Ya 1 rumah habis lah alhamdulillah. Nggak ada. Orang yang bangga dengan banyaknya api justru semakin masalah. Semakin berkobar, semakin dipadamkan. Itu api itu. Paham ya? Jadi iblis itu sebenarnya bukan masalah dari segi penciptaannya. Coba lihat tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Imam Al-Qurtubi. Iblis itu dulu nih sebelum punya gelar iblis masih jin ya, masih jin. Bahkan punya gelar Ajazil ya. Pemimpin dari para malaikat kala itu yang biasa ulang-alik surga udah biasa. Masuk ke surga yang tengah, yang bawah, yang tinggi udah biasa, kecuali surga Firdaus. Memang nggak masuk gini. Udah biasa masuk ke mana? Masuk ke surga udah biasa. Nah, ketika Adam diciptakan, Nabi Adam diciptakan dan belum ditiupkan ruh, jin itu masuk jemaah sekalian. Ustaz, ada kaki? Ada. Ada. Dalam kitab-kitab tafsir diceritakan. Jin ini masuk ke tubuhnya Adam yang belum ditiupkan ruh. Kok bisa masuk? Kan Nabi udah bilang, setan dari kalangan jin itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui apa? Aliran
darah. Bisa-bisa dia masuk ke dalam tubuhnya Adam yang belum ditiupkan ruh. Masya Allah, dia masuk ke dalam dan dia lihat, ini apa ini? Jantung, ini apa nih? Liver, ini apa? Usus. Kebayang? Ini sempurna nih, manusia ini sempurna. Bahkan iblis itu digambarkan, nih jin ini, sebelum punya gelar iblis ini, merasa takjub terhadap penciptaan Adam ini. Ini keren sekali, ini ada jantungnya, ada hatinya, ada livernya, ya kan? Ada usus 12 jarinya, coba kebayang. Dan mereka nggak punya. Jin tuh nggak punya yang model-model kayak gini, cuman manusia yang punya. Makanya iblis sampai kaget masuk ke dalam tubuhnya Adam. Masya Allah, ini apa. Makanya banyak penyakitnya ya kita ini. Ya jantung, kolesterol, liver, ya. Nggak pernah kita dengar jin opname itu, nggak pernah. Atau kita nemuin jin di depan atau setan di depan gitu, di depan masjid. Kenapa kan nggak gangguin asam uratnya kambuh? Nggak ada. Yang kita ini yang asam urat, kolesterol, gula, ya kita ini. Jin yang nggak ada. Dia diciptakan dari apa? Api. Sebagaimana Ibunda Aisyah menyampaikan, khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan malaikat itu dari cahaya, wa khuliqal jannu mim marijin min nar, dan diciptakan jin itu dari api yang menyala tuh. Jadi dia takjub betul melihat penciptaan manusia, udah takjub. Jadi bohong kalau misalnya iblis tuh ngerasa aku lebih baik loh dari penciptaan, bukan itu. Bukan. Yang kita pahami kan iblis itu merasa baik dari segi penciptaan. Orang iblis sendiri loh yang takjub dengan penciptaan manusia. Lalu apa yang sebenarnya melatar belakangi iblis sampai nggak mau sujud? Nah di sini. Ketika iblis diusir dari surga, menjadi makhluk yang terkutuk, kata iblis apa? Enggak apa-apa. Tapi satu ya Allah permintaanku. Apa itu? Anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Itu permintaan iblis. Sudah punya gelar iblis, dikutuk, tetap minta. Bayangin, ini kelewat batas memangnya, kelewat batas. Apa permintaannya? Tangguhkan aku sampai hari kiamat. Ngapain? La'uwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan anak keturunan Adam semuanya. Itu janji iblis. Dendam kesumatnya iblis itu di situ. Paham ya? Jadi iblis itu saking dendamnya dengan Adam itu, sampai anak keturunannya, aku sesatkan semuanya. Itu janji dari iblis tuh. Nah setelah dikabulkan sama Allah, dikabulin nih, ya sudah engkau akan ditangguhkan sampai hari kiamat. Itu kan ngobrol dengan malaikat. Iblis, iya kan? Ya iblis sama malaikat ya. Engkau kan punya waktu yang panjang nih, sampai hari kiamat. Sekiranya engkau pakai buat sujud, taubat, itu diterima pang sama Allah. Apa kata iblis? Sorry to say lah pokoknya. Hello, gitu. Gue senior. Kalian kenal siapa saya? Ya kenal lah. Engkau adalah makhluk yang taat. Engkau adalah pemimpin kami. Dulunya tuh. Satu jin ini pemimpin dulunya. Pemimpin dari para malaikat. Imam Al-Qurtubi, catat baik-baik ini. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah itu menyebutkan bahwa iblis itu, ini jin yang satu ini, sudah beribadah kepada Allah 80.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. 80.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Terus ini iblis kan, senior nih dalam ketaatan, suruh sujud kepada orang yang belum ngapa-ngapain gitu loh. Aku udah lebih dulu taat sama Allah, lah terus aku suruh sujud kepada makhluk yang dia belum ngapa-ngapain. Senioritas ternyata dalam ketaatan. Makanya di sini fungsi muhasabah itu buat ngerem kita dari melakukan kebaikan supaya tidak berlebih. Jadi ketaatan kita kepada Allah itu harapannya bukan menjadikan kita sebagai orang yang kalau melihat orang melakukan keburukan bawaannya pengen bilang neraka tuh kayak gitu, neraka tuh. Jadi kalau melihat orang melakukan keburukan pengennya bilang kayak gini, kayak gitu ya modal neraka tuh. Coba kita makin datang sering ke masjid gitu ya, ada orang yang baru ke masjid kelihatan gitu ya, kita bawa motor, ditanya, Bapak baru kah ke masjid? Coba bayangin ujungan orang model kayak gini ya. Atau ada udah 3 kali, saya kok jarang lihat Bapak ke masjid ya, baru Pak ya? Coba. Paham ya? Jadi seringnya kita ke masjid itu menjadikan kita menjadi orang yang sombong. Jangan kayak gitu.
Kekhawatiran kita tuh seperti iblis. Iblis itu dibanding kita loh, kata Nabi dalam hadis Imam Hakim, Imam Ibnu Hibban juga meriwayatkan, amaru ummati ma baina sittin ila sab'in, usia rata-rata umatku hanya sebatas 60 sampai dengan 70 tahun. Itu juga kalau dipakai ibadah semuanya. Lah iblis sudah 80.000 tahun kok. Udah duluan. Jadi kalau kita misalnya baru setahun, 2 tahun, baru 5 tahun, bahkan 10 tahun taat kepada Allah, terus sombong, kalah jauh sama iblis, ya. Iblis 80.000 tahun, ya kan? Nah jamaah sekalian, jadi apapun yang berlebihan termasuk mengerjakan ketaatan, kalau berlebihan tuh bisa jadi nggak baik, bisa jadi nggak baik. Jadi ikuti Nabi. Nabi itu puasa, ada juga bukanya. Nabi juga ibadah, tapi juga ada istirahatnya. Nabi juga kadang serius untuk masalah-masalah agama, tapi juga Nabi juga santai juga untuk ngurusin masalah agama, gitu. Jadi nggak semuanya itu tegang. Coba lihat hadis-hadis yang berkenaan dengan surga dan neraka. Nabi juga senyum, Nabi juga ketawa, ada kalanya juga Nabi marah gitu ya. Ya seperti itu gambarannya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Itu yang bisa kita pahami dari kisah iblis itu untuk masalah ketaatan senior. Tapi dengan senioritasnya ini merasa diri lebih baiknya itu dari segi apa? Dari segi penghambaan. Gitu ya, dari segi penghambaan. Kalau kita sekarang, apa yang mau kita sombongin coba? Rumah sama aja tipenya semuanya, ya kan? Sama, kecuali yang udah direnov ya. Kalau yang udah direnov memang beda lagi ceritanya. Tapi kan sama aja rata-rata semua orang lebih lah rumahnya model kayak gitu. Tanahnya cuma segitu gitu ya. Nih jamaah sekalian, yang bisa kita sombongin itu apa juga? Nggak ada, biasa-biasa aja gitu, biasa. Tapi masalahnya adalah ketaatan kita ini bisa menjadi peluang kesombongan kita. Mobil sama, ya kan? Rumah ya sama, kerja juga di tempat yang sama. Mau disombongin apa? Ya biasa aja, tapi yang bisa membuat kita sombong, kita sudah dekat sama Allah, rajin ke masjid, nah itu berpotensi menjadi orang yang sombong. Hati-hati. Lalu kemudian, muhasabah itu buat ngerem dari apa? Ngerem dari keburukan, supaya kita tidak melampaui batas, Saya sering sampaikan di sini bahwa kita ini manusia ya mas kalian. Kita ini apa? Manusia. Manusia itu berdiri di antara dua kutub yang ekstrim. Kutubnya malaikat yang flat dengan ketaatan, dan kutubnya setan dan iblis yang istiqomah dalam keburukan. Coba istiqomah, bayangin. Tapi dalam keburukan. Nah kita di tengah nih. Jadi kalau malaikat itu nggak melakukan dosa, wajar Pak. Allah nggak sertakan nafsu dalam penciptaannya. Malaikat itu ada yang perintahnya sama Allah. Kalian naik turun. Masih ingat hadis yang bercerita tentang apa? Malaikat itu bergantian shift ya, subuh dan asar. Jadi malaikat yang subuh diutus nanti asar naik ke langit. Nanti yang asar diutus subuh naik ke langit. Makanya dalam hadis kursi ini Allah nyampaikan kepada malaikat, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana keadaan hambaku saat kalian tinggalkan? Malaikat menjawab, "Kami datang saat mereka sedang sholat dan kami tinggalkan mereka juga dalam keadaan sholat." Itu sholat subuh dan sholat asar. Kerjanya apa? Ya udah naik turun aja dia kerjanya. Sampai kapan? Sampai Allah memerintahkan dia buat berhenti. Itu malaikat. Malaikat yang diperintahkan nyabutin nyawa. Nggak ada istilah mud-mudan. Itu cabut sih dia, lagi nggak mud ya Allah gitu. Nggak ada. Atau itu cabut tuh, jangan ya Allah lagi taklim. Mana nggak ada urusan. Ya kita pernah melihat ada orang yang meninggal sambil sholat. Ya enggak? Sujud tahu-tahu meninggal. Baca Quran tahu-tahu meninggal. Lagi sedekah tahu-tahu meninggal. Lagi taklim kayak gini tahu-tahu ya berani ya. Meninggal. Nah, nggak ada istilah bentar ya Allah dia lagi taklim nih, ntar lagi juga selesai. Habis syuruk aja dicabutnya, nggak ada urusan, cabut aja. Karena malaikat itu nggak ada bapernya. Coba malaikat yang diperintahkan untuk menyiksa orang di alam kubur, nyambuk lah. Nggak ada istilah kamu sakit kah? Sakit. Udah istirahat dulu ya, nanti 5 menit sambung lagi. Nggak ada, cambuk aja. Malaikat itu nggak baperan. Kebayang nggak kalau malaikat itu disertakan nafsu dan baperan? Kebayang? Bagaimana malaikat Israfil kalau dia baper? Ngelihat pas malam tahun baruan orang tiup trompet, ya kan? Udah mah kita dibisingkan dengan suara lato-lato, dibisingkan juga dengan suara apa? Trompet. Malam tahun baruan banyak yang maksiat. Coba sekiranya malaikat Israfil itu baperan, Jackson, keren, kelar memang gitu ya.
Coba sampai sekarang tugasnya malaikat Israfil apa kata Allah? Meniup sangkakala. Pertanyaannya, pernah dicek? Ya Allah, ini siapa tuh bekarat ya, ini sangkakala nih tiup sedikit gitu. Pak, trompet yang dijual di jalan itu sudah dicobain belum sama lelenya? Sama pembuatnya sudah dicobain belum? Sudah. Coba malaikat Israfil ngecek kayak gitu. Sekali aja. Hambur gitu, Pak. Hambur. Tapi kan enggak, ini ditiup belum? Kapan? Nanti setelah aku perintahkan. Itu malaikat. Jadi wajar aja kalau flat lurus kayak gitu. Wajar. Nah kita ini manusia. Kadang kayak malaikat, kalau udah kayak malaikat, Masya Allah. Ya kan? Baca Qur'annya keren. Taklimnya tiap hari. Duha tiap pagi, tahajud tiap malam. Pas lagi kayak malaikat. Ya kan? Kalau udah lagi kayak malaikat, masuk ke masjid aja jam 3 subuh. Pakai penutup wajah, bawa linggis, pokoknya ya. Maling. Ya maksudnya kalau udah lagi kayak malaikat deket betul dengan ketaatan. Tapi kalau sudah kayak setan, asli memang parah betul. Udah gak mau sholat, gak baca Quran, gak mau melakukan kebaikan, gak ingat jalan pulang. Nah, Allah itu ciptain kita memang modelnya kayak gitu. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, sekiranya kalian tidak melakukan dosa, aku gulung. Jadi sekiranya makhluk Allah yang bernama manusia ini nggak ada lagi yang bermaksiat, kugulung kata Allah, kubinasakan semuanya. Terus akan kuganti dengan satu makhluk yang dia bermaksiat kepadaku dan dia mohon ampun lagi kepadaku gitu ya. Jadi memang fitrahnya kita kayak gini. Tapi bukan berarti kita kayak setan dan iblis kemudian kalau sudah jatuh terus aja larut dalam keburukan, nggak kayak gitu. Kan Nabi juga sudah sampaikan. Manusia itu cenderung melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, mereka yang mau kembali gitu. Kita ini kayak jalan di tengah-tengah kayak gini nih, kadang jatuh kayak setan, kadang juga kayak malaikat. Nggak apa-apa, kayak gitu aja terus. Kalau salah ya minta ampun, jatuh lagi minta maaf lagi. Paham ya? Nah, seperti itu gambarannya. Jadi muhasabah itu fungsinya untuk apa? Ngerem. Supaya ketika melakukan kebaikan tidak berlebihan, ketika jatuh ke dalam keburukan nggak larut gitu. Itu fungsi dari muhasabah. Nah kemudian bagian terakhir yang akan kita bahas pagi hari ini, apa sih yang harus kita muhasabahi, apa aja? Kan dalam kehidupan itu ya mas sekalian, ada kebutuhan yang namanya kebutuhan primer, ada sekunder, ada tersier kan gitu ya. Nah sama untuk muhasabah juga ada skalanya, ada skala prioritas namanya. Nah skala prioritas ini harus kita benahi, harus kita muhasabi. Yang harus kita muhasabahi yang itu, yang pertama sholat. Apa? Sholat. Kenapa? Gini, sholat itu menjadi pondasi. Ini kan klasik lah pokoknya, kalau sholat itu pondasi ya kita tahu lah. Sholat itu jamaah sekalian adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi, inna awwala ma yuhasabu 'alan nasi yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat yaitu apa? Salat. Nih, analoginya sederhana. Contoh, ada orang ahli sedekah nih. Datang dia di padang mahsyar itu. Dia ahli sedekah. Ini gimana salatnya? Bolong-bolong ya Allah, cemplungin ke neraka. Tapi kan dia ahli sedekah, nggak ada urusan, cemplungin dulu. Ini kenapa ini? Ini suka nyantunin anak yatim. Salatnya gimana? Bolong-bolong ya Allah, cemplungin dulu ke neraka. Ini kenapa? Ini suka bantu, ini suka bangun masjid, suka bangun pesantren. Terus salatnya gimana? Bolong-bolong, cemplungin dulu ke neraka. Nggak ada urusan. Tuh. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalan yang kecil-kecil, bahkan nyiapin teh seperti ini, itu tadi geser-geser teh, geser roti ke sebelahnya, itu ada nilainya. Tapi kalau sholatnya buruk, nggak usah diharap deh yang lainnya. Cemplungin dulu ke neraka. Makanya ada neraka spesial ya, buat yang meninggalkan sholat. Neraka apa? Sakoh. Penduduk ahli surga nanya kali neraka, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian bisa masuk ke neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin, sungguh kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Tuh, tahu Saqar ya? Ini Saqar tuh gambarnya kayak gini Pak. Api, koreksi kalau saya salah ya.
Api itu tingkatan terendah itu kuning kemerahan. Itu paling rendah itu, Pak. Kayak lilin, ya api-api unggun. Nah, itu masih tingkatan yang bawah. Di atasnya api itu biru. Paham ya? Namanya kompor itu. Kompor gas yang kita miliki itu apinya apa? Biru. Kalau merah bermasalah biasanya. Karena memang apinya lebih stabil. Di atasnya biru, ada api yang warnanya apa? Putih. Jangan dipikir api yang putih itu dingin. Itu lebih panas dibanding dengan api yang biru. Contohnya siapa? Coba lihat saudara-saudara kita menyebut rizkinya dari mengelas. Tahu ngelas ya? Warnanya apa kalau orang ngelas? Putih. Coba aja nanti siang colek sedikit aja gini. Apinya. Insya Allah. Bolong, Mbak. Orang besi aja loh bolong. Apalagi cuma dari kulit daging kayak gini. Bolong, Mbak. Asli bolong. Nah di atasnya putih ada hitam. Jahanam sudah di sini nih. Jahanam. Nah api sakor sebagaimana yang pernah dibocorkan itu. Apinya biru keputihan. Kebayang nggak? Biru keputihan. Jadi kalau jamaah sekalian mau ninggalin sholat, udah malas sholat, tinggal nyalain aja kompor di rumah. Dua-duanya kemudian tangannya gini nih. Kalau sudah nggak mempan, nah, selamat. Silakan aja tinggalin sholat. Cuman kan masalahnya, api dunia sama api akhirat beda. Kalaupun kita hari ini Ustaz nggak, Ustaz las dia, nggak mempan, itu pakai setan lah. Nanti pas di akhirat, setannya bisa bantu nggak? Nggak bisa tuh yang kebal-kebal tuh yang pakai jin, bantuan setan itu. Di akhirat nggak guna juga. Dulu kan kebal, nggak ada urusan, dicambuk juga, ya kena aja. Jadi ketika nanti dicambuk sama malaikat, ketika di malaikat nanya, kesalahan apa yang kamu lakukan sampai masuk ke neraka ini? Nggak berani dia mengatakan, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, Allah. Nggak ada kelar memang di dalam neraka itu. Ya, sudah pahami ya? Baik, kita lanjutin nih. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sholatnya harus kita muhasabahi pertama kali. Ustaz, saya nggak sholat, kenapa? Nggak bisa khusyuk. Justru kalau nggak khusyuk, sholat. Orang toh juga kita, siapapun di antara kita, siapa yang tadi subuh, tadi, jujur ya. Yang tadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar sampai dengan salam, yang diingat cuma akhirat. Ada? Gak mikirin dunia, gak mikirin hari ini mau jalan kemana, hari ini ada taklim apa, hari ini mau ada agenda apa, gak kepikiran sama sekali. Ada? Yang pikirannya cuma akhirat aja, yang diingat itu cuma Allah, surga, neraka, adab kubur gitu. Ada? 100.000 Pak. Yang sama sekali gak ada kepikiran dunia gitu ya. Ini hari ini sarapannya apa ya? Dari masjid gitu ya. Ada aja kepikiran. Ada? Gak ada. Ada aja kepikiran masalah perkara dunianya. Karena memang itu godaannya. Jadi makanya kalau ada orang tuh, kalau dengar kata-kata ruqyah langsung alergi. Apa-apaan itu ruqyah? Aku loh gak kena gangguan. Pujungan namanya ya. Apa namanya? Pujungan. Jadi kalau ada orang dengar kata ruqyah dan gak mau dengan alasan apa? Aku loh gak pernah digoda setan. Sebentar. Setan tuh gak ada yang pernah pensiun dini ya mas sekalian. Gak ada istilah setan tuh pensiun dini itu gak ada. Gak ada. Kita digodain pas sholat. Nih. Nabi menyampaikan bahwa ketika azan tuh setan tuh lari terbirit-birit, itu nyampaikannya di luar masjid atau di masjid? Di masjid. Dan Nabi ketika menyampaikan ketika sudah iqamah itu dikumandangkan, hatta latusma sampai tidak terdengar lagi suara iqamah dan sudah mulai berbaris nih kaum muslimin untuk sholat. Dia masuk ke salah-salah orang yang sholat. Bukan lagi sholat sendiri, sholat berjamaah loh. Yang imam aja ngontrol, ayo dapatkan. Ini di ujung masih bisa satu lagi. Kita udah ngerapetin aja, kata Nabi, dia tetap masuk ke salah-salah orangnya sholat. Ngapain? Uzkur kaza, ayo inget ini, inget itu. Gitu aja terus. Dan kita pernah ngerasain itu, ya kan? Falamma lam yakun yadhkur, sekalipun kita nepisin gangguan-gangguan tadi, diingetin kerjaan, ditepis, diingetin mau jalan kemana hari ini, ditepis. Diingetin rawon yang belum dipanasin juga ditepis. Ada aja ditepis. Saking sibuknya dia nepis gangguan-gangguan sholat tadi, hatta istadzalla rajul lam yadri kam sholat. Saking sibuknya dia nepisin gangguan setan, sampai dia lupa sudah berapa rakaat dia sholat. Untungnya kita berjamaah, ya kan? Untungnya kita berjamaah. Walaupun berjamaah tetap aja kan kita mikir, ini ketiga kah keempat? Pernah nggak ngerasain sholat kayak gitu? Pernah. Tanya Ustaz Subhan ya kan?
Jadi kalau pas Ustadz lagi ngemamin sholat dan sujudnya lama, kita pikir Ustadz, masya Allah doanya panjang. Bukan doanya, itu mikirin berapa rakaat. Ya sudah, pernah Ustadz ya? Ya kalau pas lagi sholat isya, pas sujud ke-4 itu sujudnya lama gitu. Masya Allah Ustadz, ini banyak permintaannya kayaknya ya. Banyak doanya yang dipanjatin sama Ustadz. Belum tentu, bisa jadi ragu, ini ketiga kah keempat? Dibilang ketiga kayak udah 4, dibilang 4 kayaknya masih 3. Itu perang batin ya mas kalian. Perang batin. Ustaz tahu, saya jadi imam 4,5 tahun ya. 4,5 tahun pernah juga ngalamin. Bahkan sering berdiri subhanallah ternyata kelebihan rakaat. Pas kita tahiyat masih di subhanallahin juga, subhanallah ternyata kurang 1. Coba. Pernah. Paham ya? Jangankan jadi imam, jadi makmum juga sama. Kita ini untungnya berjamaah. Imam salam kita ikut salam tanpa harus mikirin, bener nggak? Tinggal ikut imam. Bahkan saya pernah sholat asar 5 rakaat barengan sama imam, dan semua makmum juga sepakat dan gak ada yang sadar itu 5 rakaat. Coba bayangin, keren nggak? Imamnya lupa, makmumnya juga larut. Coba keren nggak? Keren. Udah bubar baru, tadi kita kelebihan satu, telat kok ngomongnya ya. Orang udah bubar baru ngomongnya. Jamaah sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutin lagi nih. Jadi ternyata muhasabah itu seperti itu. Muhasabah itu buat ngerem gitu ya. Dan apa yang harus kita muhasabahi? Masalah sholat tadi yang pertama. Khusyuk nggak khusyuk sholat? Sholat jangan sampai nggak khusyuk terus kemudian nggak sholat, jangan sholat. Kecuali dalam keadaan ngantuk ya, ngantuk yang berat. Misalnya nih jamaah sekalian pulang kerja maghrib, udah masuk isya nih, tapi udah nguap betul nih, udah nggak kuat, tidur dulu, tidur. Karena makruh hukumnya sholat dalam keadaan mengantuk yang parah. Ini bisa disampaikan, bisa dikonfirmasi ke guru kita ya, Guru Ustaz Agus Khairul Huda. Bisa disampaikan kepada beliau. Ya. Ustaz betul kan dalam sholat dalam keadaan mengantuk yang sangat itu makruh? Makruh hukumnya. Kalau bisa tidur dulu, habis maghrib misalnya nih, pulang ke rumah jam 8, udah ngantuk berat, tidur dulu, jangan sholat. Kenapa? Bisa kebayang sholat dalam kayak orang mabuk gitu kan? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana? Tidur aja dulu, tidur. Perkara nanti kesiangan kan urusan lain ya. Mending tidur aja dulu. Minta sama istrinya, Bu, bangunin ayah 10 menit lah. Ngantuk betul, tidur lah. Pas udah bangunin sudah jam 8 pagi. Ya, bukan jam 8 malam, udah pagi. Enggak apa-apa. Bangun salat isya, kemudian salat subuh gitu. Ya karena ini namanya juga ketiduran ya mas sekalian. Karena memang makruh hukumnya. Baik, terakhir ya mas sekalian. Apa yang harus kita muhasabahi selain sholat tadi? Yang kedua adalah kemanfaatan kita untuk orang lain. Ini kemanfaatan kita untuk orang lain. Maksudnya kita tuh bukan hanya sebatas kita, tapi harta yang kita miliki juga. Saya tuliskan dalam kumpulan quotes yang insya Allah terbit bulan ini, insya Allah. Saya tuliskan dalam buku ini tentang nasihat, ya, nasihat. Tidak ada masalah kita memiliki rumah lebih dari yang kita tinggali. Gak ada masalah kita punya kendaraan lebih dari yang kita kendarai. Gak ada masalah juga kita memiliki tanah yang luas gitu ya, tabungan yang banyak. Gak masalah, gak masalah. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah sudah seberapa manfaat dari harta-harta tadi untuk orang lain? Itu aja pertanyaannya. Paham ya? Jadi jamaah sekalian punya 2 mobil kah, 3 mobil, 3 rumah kah, 3 kendaraan kah, tanahnya berhektar-hektar kan? Pokoknya rumahnya lebih dari 1, ya kan? Kendaraannya lebih dari 1, istrinya nggak berani kan? Istrinya lebih dari masa 1 aja katanya. Mau punya lebih dari harta yang banyak intinya, nggak ada masalah. Yang menjadi pertanyaan adalah sudah seberapa manfaat kekayaan tadi untuk orang lain. Contoh, jamaah punya motor 2. Motor yang gede-gede tuh, yang belakangnya ada XX-nya itu nah ya. Gak usah disebutin, yang nggak dibayar juga kan, endorse nama. Motor gede-gede itu kan, yang bodinya aduhai itu, punya motor 2. Apa iya kalau pas lagi jalan dua-duanya kita pakai ngangkang gitu? Kan enggak, 1 aja yang dipakai. Punya mobil 2, yang dipakai berapa? 1 aja. Ini kalau tetangganya pinjam, misalnya ini ada keluarga yang mau datang dari Jawa, bisakah pinjam? Bawa aja. Sama BPKB-nya juga boleh. Wah, dijual sama dia ya, kasih BPKB-nya sekalian. Saking baiknya gitu kan ya. Ini harta itu di tangan saat bukan di hati. Jamaah sekalian, kasihlah pinjam. Gak usah pakai pesan sponsor, nanti kalau pulang jangan terlalu ini, nanti ada ini. Gak usah, kasih ya, kasih pinjam.
Supaya nanti di akhirat, berapa kendaraanmu? 2. Yang satu buat hari-hari, yang satu itu kalau ada orang yang lagi butuh, saya pinjamkan. Hisabnya ringan. Nah sekarang kita punya 2 rumah, dikontrakinnya enggak, dikasih pinjam ke orang juga enggak. Alasannya apa? Buat investasi, Ustaz. Rumah itu jamaah sekalian, rumah yang kita miliki itu. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, harta itu kalau didapat secara halal ada hisabnya, didapat secara haram ada azabnya. Paham ya? Iya sih halal dari harta kita, tapi ada hisabnya. Ini rumah gua buat apa? Buat investasi. Terus kapan? Anaknya masih 5 tahun, Allahu Rabbi. Masih 5 tahun, baru 10 tahun, itu rumah udah jadi, tapi nggak diapa-apain. Berat hisabnya jemaah sekalian, berat. Paling enggak nih, kasih misalnya ada orang mau ngontrak, kasih harga yang di bawah. Itu juga kita nggak make, hitung hari-hari ada ngerawatin, gitu kita kasih masukan ini rumahnya silakan dipakai, ini harga sewanya sekian, jaga dengan baik dan seterusnya. Atau kita punya tanah nih, punya tanah sampai berhektar-hektar, dibiarin aja kayak gitu. Bilang ke orang nih, ini ada tanah nih, bapak kan biasa nanam, nah pakai sudah tanya, buat kontrak, gak usah pakai mudorobah segala, gak usah. Buatin tanda tangan tuh ada materai kan, siapa tahu nanti kan kalau sudah digarap terus ternyata nggak tahu diri yang ngegarap ya kan, atau dipatokin dia dibikin sertifikat dia. Kita buat tanda tangan di situ, saya yang punya tanah atas nama bla 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 yang menyerahkan hak guna untuk 1 tahun misalnya atau 6 bulan misalnya, bapak silakan mau tanam apa aja silakan pak. Bermanfaat makanya dalam Islam nih. Dalam hukum Islam itu pak, kalau ternyata ada tanah yang sudah dalam sekian kurun waktu nggak dipergunakan, diambil sama negara, dibalikin, ditarik, dikasih ke orang yang memang mau memanfaatkan. Itu gambarannya. Berat pak hisabnya. Kasihlah ke orang, misalnya nih pak, nih pakai aja dulu buat apa, kayak terserah. Terpaham ya? Atau kita punya kontrakan, ini 3 kontrakan, gak apa-apa, mau 3, mau 4 gak apa-apa. Tapi masalahnya sudah seberapa manfaat kontrakan kita buat orang lain. Kita bilang ke orang yang kontrak. Misalnya kalau nampak nih, bapak nampak nih 3 orang ini udah mulai rajin ke masjid nih. Karena kita kasih motivasi, bapak kalau rajin ke masjid pak, nah nanti ada potongan lah. Yang biasa 1 tahun, bayar cukup 11 bulan atau 10 bulan. Akhirnya orang ke masjid, nggak urus dia niatannya karena pengen dapat potongan kontrakan, nggak ada masalah. Yang penting dia mau aja ke masjid. Nanti juga lama-lama jadi biasa. Pindah dia ke tempat yang lain. Ternyata kebiasaan sholat di masjidnya masih tetap jalan. Pahala nggak buat kita? Pahala, manfaat gak? Manfaat. Gitu. Jadi bukan masalah kita punya banyak hartanya, bukan. Gak usah julid juga. Atau juga orang gak bakal julid kalau kita punya 2 mobil, 3 motor, 2. Gak ada. Gak ada kan bapak punya mobil 2. Ada orang datang ke rumah pak, punya 2 mobil. Berat pak hisapnya. Ada orang julid kayak gitu? Gak ada. Bapak kontrakannya banyak pak, inget-inget tuh pak mati nanti dia disiksa kalau nggak ada manfaat sama orang. Nggak ada, nggak urus tetangga kita mau punya 2 mobil kah, 4 mobil, nggak ada yang ngurus. Tapi masalahnya adalah sudah seberapa manfaat kehadiran kita buat orang lain. Makanya kalau punya 1 rumah gimana Ustaz? Rumah saya cuma 1 Ustaz, di BDS 2 cuma segitu-gitu aja sudah, nggak naik, nggak ngembang, gitu segitu aja sudah. Posisinya di tengah lagi ya kan? Gimana? Panggillah sesekali tuh, panggil teman-temannya ke rumah. Ada yang pengajian di rumah, ya kan? Kumpul, bergiliran aja. Paling nggak rumah kita nanti di hadapan Allah akan bersaksi bahwa rumah ini pernah bermanfaat buat orang. Pernah bermanfaat. Ini ya Allah di sini, di tempat ini ada orang tuh kumpul-kumpul ngaji, ada nasihat, ada tilawah di sini. Gitu, bermanfaat buat orang. Ini jangankan bermanfaat buat orang loh pas lagi kehujanan. Berteduh depan rumah aja kita bilang hati-hati kotor, Allahu Rabbi. Kalau misalnya pas lagi hujan, rumah kita ada tamu nih, cuman mampir karena hujan, sedain kopinya, gorengan sekalian, bawa kasur sekalian keluar, mas sekalian aja tidur di sini gitu ya. Kasih yang spesial. Ini enggak kayak kotor lagi, nah baru juga dibersihin. Allahu Rabbi, rumah titipan, sombong, bergaya. Ya. Sudah seberapa manfaat halaman rumah kita buat orang lain, ya kekayaan kita buat orang lain. Nah kita muhasabah di situ. Ya mudah-mudahan dengan materi yang sederhana ini, setelah ini mulai ngitung, mulai ngelis. Ya rumah ada berapa, tanah ada berapa, istri ada berapa, dicek tuh. Gak adil, coba-coba nikah siri. Kan pertanyaannya klasik, Ustaz bolehkah nikah siri?
tanpa persetujuan istri yang pertama? Pasti gitu kan pertanyaannya. Sudah kelihatan dari wajah-wajahnya ya. Pasti gitu pertanyaannya. Kan sederhana jawabannya. Boleh nggak? Boleh. Kan dalam Al-Quran gitu ya. 2, 3, 4. Masalahnya orang lupa dengan ayat lanjutannya. Wa in khiftum alla ta'dilu. Paham ya? Nah sekarang bagaimana bisa adil kalau penuh kebohongan, penuh drama, ya kan? Ayah di mana? Ayah lagi lembur kerja, bukan lembur, istri sebelah. Tuh, dosa kan? Nah, seperti itu gambarnya. Mudah-mudahan kita mulai hari ini mulai belajar nulis-nulis lagi nih yang berlebihan. Ya. Yang penting kita pastikan bahwa yang kita miliki semuanya memiliki manfaat bukan hanya untuk diri kita, tapi juga bermanfaat buat orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah ketemu lagi di bulan depan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.